but never ever think, I want to accept Jesus when I am perfect. Saya mau menerima Kristus kalau saya sudah apa? Sempurna. No. Yesus sudah mau kita menerima dia bahkan sebelum kita bertobat sekalipun, dengan kata lain. There was a time, one little girl went to the supermarket. Satu anak perempuan kecil pergi bersama dengan ibunya ke supermarket, and then she tried to get many things, ya. She tried to get many things from the shelf. Dia coba ambil barang-barang yang dapat dia ambil dari dari tempat yang dia suka. He tried to get this, and the mother started, no, don't get that. And then she went to the other place, try to get, dia mau coba ambil satu-satu yang dia suka untuk ambil. And the mother keep telling her, no, that is not good for you, this is not healthy, this is not good for you. And finally the girl stop. Pada akhirnya anak tersebut berhenti dan dikatakan, Mama, do you really love me? Do you really love me? Apakah engkau, Mama, mencintai saya? And for the girl, the mother should, allow her to get whatever she wants. That's the sign of love. Yeah, I remember when I courted Ibu Pendeta. Pada saat saya coba dekati dia, ya, I tried to give her chocolate. Yeah, I tried to give her chocolate, but in the Philippines it was so hot. Lumer coklatnya itu. Sudah mencair coklatnya. Jadi saya udah, bagaimana ini di dalam mobil, saya ingat di bus waktu itu kita untuk ada kerja bakti satu tempat, ya, waduh coklatnya lumer, ya. But we want to give something. We always want to give something to the person that we love. Kita coba untuk selalu memberikan orang yang kita kasih sesuatu, ya. Sesuatu yang dapat kita berikan, entah itu coklat, entah itu apalah, ya. I try to Google to see the gift, the expensive gift that perhaps a person can give to his loved one or her loved one. Ya, apa hadiah yang paling mewah yang pernah diberikan. Dan salah satu yang kita dapat lihat tentunya adalah seperti ini nomor 10, ada 10 of them, the list of 10 expensive gift. The first one is a person by the name of Chester Thorne. He purchased a palace, like a big house in England, and then he moved the whole thing, the bricks, and he built in Lakewood, Washington State. So this is one of the symbol of love, that a person ever given to his wife. Yeah, the Thornwood Castle in Lakewood, Washington. And then number one, you all can guess, ya. Nomor satunya kita semua dapat duga, ya. Kita dapat tebak, ya. Taj Mahal. Ya, Taj Mahal in India. Itulah the what do you call it? The greatest gift perhaps a husband ever given to the wife, ya. Taj Mahal in India. Shah Jahan was the king, something like that, and he has a wife by the name Mumtaz Mahal. Yeah, Mumtaz Mahal. And when the wife gave birth to her 14th child, anak yang ke-14, waktu dia melahirkan anak yang ke-14, the wife died. The wife died, and then the Shah Jahan built, this is the cemetery of his wife. Ini kuburan daripada istrinya yang dibangun di tahun 1653. Harganya untuk saat ini, the price of this Taj Mahal is $827 million. Yeah. So the question that I would like to ask, which is the best gift to give to your loved one? Kalau saya mau tanya, saya tidak punya uang $827 juta. What would I give to my wife? Apa yang dapat kita berikan? Kalau ketua lelaki kira-kira apa yang bisa diberikan, ya? Ketua tilar. I try to ask the question. I'd like to find out. Ada Quora. Quora ini adalah nama orang satu website yang biasa ditanya pertanyaan apa saja. People try to answer from Quora. Ya. Okay. The question is, what is the most important thing that you give to someone you love? Well, according to Pratek Pandey, it depends. Someone that I love needs my advice. Apa yang saya dapat, advice saya, ya. Anjuran saya. Oh, maybe someone that I love needs my money. Someone that I love needs my time.
And someone that I love needs me. Okay, someone that I love needs me. Wow, okay. According to Alfred Wood, there is no greater gift than the gift of oneself. Tidak ada pemberian yang lebih besar daripada pemberian apa? Dirinya sendiri. Give yourself. Berikan dirimu. Your heart, soul, body, and mind. Ya. Love, menurut dia ya, love is above all is the gift of oneself. Kasih itu adalah apa ya? Kasih itu adalah pemberian dirimu sendiri. Ya. Pemberian dirimu sendiri. So we will start our series about 4 sermon about this series. And the title of this series, judul pembahasan seri khotbah saya untuk 4 khotbah ke depan ini adalah Give of your best to the Master. Ya. Berikanlah yang terbaik kepada Tuhan kita. Berikanlah yang terbaik kepada Tuhan kita. Ini berdasarkan lagu tutup kita dan lagu sepanjang. This is the song, the song that we will be singing at the closing of this sermon. Ya, Give of your best to the Master. Ya, tahu ya? Give of the strength of your youth. Yeah. Throw your soul's fresh glowing ardor into the battle for truth. Jadi berikanlah yang terbaik kepada apa? Tuhanmu. Kekuatanmu waktu Anda masih muda. Biarkan apa ya? Jiwa, raga yang masih segar. Ya. Berikan. Ya. Give of your best to the Master. Ya. Clad in salvation. Berpakaian apa? Jubah kebenaran. Dan masuklah ke dalam apa? Bergabunglah ke dalam peperangan untuk kebenaran. Ya. Peperangan untuk kebenaran. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, pertanyaannya bagi saya dan saudara, have we been given our best to the Master? Sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita, untuk Allah kita? Sudahkah kita membuat yang terbaik ya kepada Allah kita? Dan kalau kita lihat bagaimana Tuhan sudah memberikan apa ya? Sudah menyatakan kepada kita bahwa Dia memberikan yang terbaik terlebih dahulu pada kita. He has given us the best. Deuteronomy, ulangan 7 ayat 6 dan 7 dikatakan, sebab engkaulah umat yang apa? Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. For you are a holy people to the Lord your God, yang telah dipilih oleh Tuhan Allah. Chosen. Ya, for your God has chosen you to be people to himself. Jadi Tuhan pertama-tama apa? Berikan ya terlebih dahulu. Pada saat apa? Pada saat mereka sudah baik-baik pada Tuhan, menurut pada Tuhan, when they already obey God first, before God chose them, loved them. Yeah. He said, the Lord did not set his love on you, nor choose you because you were more in number than any other people, for you were the least of all people. Ya. Tuhan telah menyayangi engkau, Tuhan telah memilih engkau bukan karena engkau lebih baik daripada orang lainnya, jumlahmu banyak dan lain sebagainya. In other words, what we can see from this text is that God has called these people out of Egypt. Yeah, God make them his people because of his covenant, karena perjanjian Tuhan dengan mereka. Dan ya, dengan kata lain, gantinya kasih Tuhan itu adalah hasil dari satu perbuatan. Kasih Tuhan is the result of something that they did, but the love of God is the what? The love of God is the cause of that affects many things. In other words, because of his love, he bring them out. Because of his love, he has chosen them. Inilah sebabnya kita lihat adanya unconditional love. Ya. Kasih yang tidak apa? Unconditional, tidak apa ya? Apa artinya? Unconditional. Yang tidak ada kondisinya. Tidak ada kondisinya. I have loved you with an everlasting love. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Yeremia 31:3. Sebab itu aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ini sangat menarik sekali kita mempelajari tentang kitab Yeremia. Why? I mentioned about the Jeremiah. The book of Jeremiah is written when the people already stubborn. Keras kepala mereka. They were about to go to the captivity. Mereka harus masuk ke dalam penawanan. Ini karena orang-orang yang gak benar-benar ini. And yet, walaupun mereka sudah keras kepala, although they were stubborn, God says, I love you with everlasting what? Everlasting love. Aku akan
With loving kindness I have drawn you. Dengan kasih itu aku apa? Bawa kamu kepadaku. Aku akan terus melanjutkan kasih setiaku kepadamu. I have loved you with an everlasting love. Adakah kita memiliki kasih yang tidak berkondisi? Kalau kita semua with condition, ya. If you love me, I love you. If you give me, I give you something. If you do this, then I'll do this to you. Conditional. But these people, they're not doing anything good to God. They don't do anything good to God. And yet, God's love was still for them. Unlimited. Yeah. Unlimited. Romans 5 verse 8 says, Kitab Roma 5 ayat 8, but God showed His love for us in that while we were yet sinners, not that God will love you because you are good already. Pada saat Anda sudah bagus, sudah baik. No. While we were yet sinners, Christ died for us. Pada saat kita masih dalam berdosa, Allah telah apa? Mengirimkan anaknya Yesus Kristus untuk mati bagi kita. This is a difficult concept. Again, satu konsep yang difficult. Kenapa? Because konsep kita adalah timbal balik, ya. Konsep timbal balik. You give something, I give you back. You love me, I love you. If you don't love me, I don't love you. Yeah. I don't love you. Joyce Meyer, yeah? It's very interesting what she said. God's unconditional love is a very difficult. Ya. Dikatakan bahwa kasih Allah yang tidak berkondisi itu sangat sukar. Sangat sukar bagi kita untuk menerimanya. Karena di dalam dunia ini, because in this world, there is always payment for everything we receive. Di dalam dunia ini, segala sesuatu itu harus ada bayarnya. Ada selalu udang di balik batu. There is no free lunch. If I give you something free, it means ada udang di balik batu. This is the people of the world, not God's people, ya. So unconditional love is a very difficult concept. But he said, it is just how things work here. Difficult because that's not the concept of us. Ini adalah konsep duniawi, but that is not, ya, the concept of God. God is not like people. God is not like people. So, before they went for captivity, they were not good. The people were not good. They were not faithful. And what happened when they were, after 70 years in captivity, when they returned? Were they good? Yeah, maybe they were not worshiping idols like before. Mereka tidak lagi berbakti kepada ilah-ilah seperti sebelum mereka ditawan ke Babylon. But when they returned, the book of Malachi is actually the book after the exile, sesudah pembuangan di Babel. Ya. Ini sama-sama dengan buku Esra dan Nehemia, the book of Malachi. And so, after they returned from exile, when they returned back to Jerusalem, what happened to them? Were they repented after exile? Apakah mereka sudah bertobat setelah penawanan di Babel? Yeah. No. Yeah. Let's study from the book of Malachi. Malachi 1 verse 6. Yeah. Malachi 1 verse 6. Malachi rebuked the people. Not only the people, but the leaders of the people. Bukan hanya dia menegur orang-orang, tapi juga pemimpin-pemimpin pada saat itu. A son, seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati apa? Tuannya, isn't it? Mostly. At least in that time, most children, they honor their parents. Yeah? And a servant, of course, we all respect, or at least fear our master. Ya? Seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, if then I am the father, di manakah hormat yang kepadaku itu? If I'm the father, where is my honor? In other words, they did not honor him. People did not honor God. Mereka tidak menghormati Allah. If I am a master, where is my reverence? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut kepada itu ada? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, to the priest who despise my name. And yet you say, tapi mereka katakan apa? How? In what way have we despised your name? Dengan cara apa kami telah apa? Telah menyepelekan engkau Tuhan. How do we dishonor you? How did we dishonor you? Yeah. You see, God says, no. You respect your boss in New World.
You respect your boss in whatever company that you have. How come you don't respect me? The God of the universe. In other words, that's what God was saying, yeah? God was saying. So, the word honor or respect, what does that mean? The word honor, respect atau hormat, apa artinya? Itu dari kata Ibrani kavad, ya. Kavad artinya menjadi berat, memiliki apa? Beban. Coba look, when we fight, when in Indonesia when we fight, and then we try to ridicule the other, what do we do? Kecil ngana. Ya? Apa begitu ya dulu ya, kalau nggak salah. Hah? Kacang-kacang ngana. Kacang-kacang. Why? What does that mean? You are weightless. Ringan ngana. Nothing. You're nothing. Weightless. Kenapa? Karena kata hormat itu artinya berat. Orang yang Anda hormati bukan begini. Anda nggak bisa bikin begini dia. What does that mean? What does mean that someone that you respect menjadi orang yang berat, memiliki beban? Meaning that you prioritize. Kita memiliki prioritas terhadap orang tersebut. Ya. Pada saat dia datang langsung kita apa? Waduh, kita langsung apa? Hormat. Nah, kalau biasanya. Tapi ini prioritas. Kita prioritaskan. We prioritize, meaning we respect that person. We make as if he's heavy. He's heavy. And so God says, yeah, where is my honor? You did not make me the God of the universe, the Lord of hosts. Artinya the Lord Almighty. Some other Bible version. The Lord Almighty. And yet, the Lord is not mighty. The Lord is ringan. Disepelekan. The Lord is like a feather. For the people, the Lord is kacang-kacang. Yeah. The Lord is kacang-kacang. Yeah. So, they actively despise God's name. Yeah. Wow. Okay. There. How? How did we? They say, how can we despise your name? And God answered in verse 7. Malachi 1 verse 7. By offering defiled food on my altar. Dengan membawa roti cemar. Apa ini artinya roti cemar? Defiled food. Roti busuk. Roti yang so rusak. Defiled. By offering defiled food. Roti yang busuk, roti yang tidak baik, bukan not the best, bukan diprioritaskan untuk diberikan. So defiled food is contemptible. Itu menghina Tuhan pada saat kita membawakan roti yang apa ya? Roti yang defiled. Apa itu? Apa misalnya? Okay, be specific, Lord. Maybe they ask. Be specific. What kind of defiled food that we have brought to you? Apa kira-kira makanan yang rusak, makanan yang cemar yang kami sudah bawa kepadamu? And then God said, okay. In verse 8, when you offer the blind as sacrifice, is it not evil? Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? And when you offer the lame and sick, it is not evil? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Offer. God challenged it. Offer it then to your governor. Kalau misalnya Governor Phil Murphy ya, mau datang ke Fisdak, bilang mau datang untuk berbakti dengan umat-umat Tuhan di Fisdak. Waduh. Lalu, apa yang kita akan buat? Pada saat misalnya dia terlambat sedikit, kita makan-makan dulu, yang sisa-sisanya itu baru kita kasih ke dia. Kira-kira begitu? Kira-kira itulah yang dibuat oleh umat-umat ini pada Tuhan. Ya. Governor, you offer it. You are giving me the blind, the animal that is blind, lame and sick. Try to offer it to your governor. Ya. Would he be pleased with you? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Would he accept you favorably? Apakah ia akan apa? Menyambut engkau dengan baik? Would you give the governor leftover food, leftover sacrifice? These are the people who should know better, yeah? They knew that when you offer sacrifice to God, the sacrifice must be perfect. Yeah, sacrifice. This is bukan rabu-rabu, bukan sacrifice yang leftover, sisa-sisa saja, ya. That never intended to be brought to God. Yeah? We would never do that to Phil Murphy. But do we bring leftover food to God?
We have to know that the people in the time of Malachi, they knew they're supposed to bring the best. Yeah, because God has been telling them repeatedly in the past, many times, that when you offer sacrifice, you must offer the best sacrifice. Pada saat kita mempersembahkan korban itu harus sempurna. Imamat 22-21 katakan, apabila, and whoever offer a sacrifice of peace offering to the Lord, mempersembahkan pada Tuhan korban keselamatan, to fulfill his vow of free will offering from the cattle of the sheep, it must be perfect. Haruslah yang tidak bercelah, tidak bercacat ya, tidak bercelah. It must be perfect to be accepted. There shall be no defect in it. Janganlah badannya bercacat apa? Janganlah badannya bercacat sedikit pun. Jangan ada cacat. Apa misalnya? Ayat 22, Imamat 22 ayat 22, janganlah ada yang buta, yang patah tulangnya, yang luka, yang berbisul. Di sini ulcer, eczema, scabs, ya, yang berbisul, yang berkedal, atau yang berkurap. Sedangkan ini binatang ini mau dijual. If you sell this animal, no one will buy. Siapa yang mau beli binatang? Kalau Anda, if you go to the market and you choose the best animal to be slaughtered, you want to get the sheep, kambing atau domba yang buta, yang kakinya cuma 3, yang berbakado. You don't want to do that. You don't want to get that. And yet these people, when they offer to God, dorang cari yang memang sudah paling bakado, semuanya lah. Ya. But God said, no. What's wrong? What's wrong offering to God kambing, domba yang sobakado? What's wrong? Why not? As long as there is a blood to be shed, what's wrong? Why would God ask for the most, the best, the perfect, the priority that we need to offer? Why? Why would God ask the best of sacrifice? Because, dia memberikan itu. Siapa yang dia berikan? Anaknya. Because the sacrifice represent who? Represent Jesus Christ. Ya. The sacrifice represent Jesus Christ, the perfect sacrifice. So the first thing that we need, that the sacrifice must be perfect because Jesus is perfect. Karena Yesus adalah sempurna. And not only that, our need, kebutuhan kita, our need is a perfect sacrifice. Do you think that God will send to us for your salvation? Let me just send you maybe a lion, yeah. I will send you lions to be your savior. Giraffe. Would God do that? Would lion be sufficient? Apakah giraffe ataupun singa itu cukup untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita? Imperfect. So our need is a perfect sacrifice, sufficient sacrifice, so that we can be saved. Yeah? We can be saved. And so, we are in need of perfect sacrifice because it is symbolizing Christ's sacrifice and our need for his perfection. Our need for perfection. And the perfect sacrifice also symbolizing our response in worship to Christ's sacrifice. Ini respons kita kan. If you're given the best by your loved one, how will you respond? How will you respond? Imperfect sacrifice dengan korban-korban yang tidak sempurna. Malachi 1:7, how have we defiled you? How have we defiled you? Kenapa mereka masih tanya-tanya? Why would they ask? Because, kenapa mereka harus tanya-tanya? Dengan cara bagaimana kami telah mencemarkan? Why? Because they are already, their sin has been normalized.
segala kesalahan mereka. Mereka tidak sadar lagi bahwa mereka mempersembahkan korban-korban bakado. Ya. Mereka nggak sadar. They did not realize. For them it's normal. If I sacrifice a blind animal, it's okay. It's okay. Nothing wrong with that. And so many times in our life, we are oblivious. We are not so sensitive anymore to worship in the best way. And so God called them. It is Malachi 1:7. God told, they asked insensitive question, but God say in verse 9, but now entreat God's favor. God's calling them to repent. Repent. Yeah. Repent. Give Him due honor. Ya. Kalau kita menghormati orang tua kita menghormati bos kita, if we honor our supervisor, if we honor our boss, by giving the best that we can, why not God? Why not God? Yeah. And God told them, repent, entreat God's favor. Because if you are used to give leftover, kalau kita sudah terbiasanya kasih sisa-sisa untuk Tuhan, you will never bring other people to God. Yeah. You will never bring other people to God. Because this is what is written, right? You will never bring other people. From the rising of the sun, even to its going down, my name shall be great among the Gentiles. In every place incense shall be offered to my name. And a pure, perfect offering for my name shall be great among the nation. Sebab dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Kalau kita mempersembahkan korban yang sempurna kepada Tuhan, kalau kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, God's name will be honored, not only by us, but by other people. By other people. But if we submit, if we bring to God imperfect sacrifice, the name of God will not be honored. So how we used to say, how can we bring other people to know God? How can we bring people to respect God, to honor God? Pertanyaannya, the question is, have we ourselves respect and honor God with the best that we can give? Yeah. So what is actually, this is a challenging, yeah. It is a challenging because sometimes the problem that bring people not to come to God, masalah yang membawa orang tidak datang kepada Tuhan, itu bukan karena mereka ateis atau mereka tidak percaya Tuhan, because they are atheist or they don't believe in God, but because of us. Because of us. Seorang yang bernama Shane Claiborne, dia katakan, I'm sorry. Dia katakan, saya mohon maaf. Dia katakan, I'm sorry, saya mohon maaf. That so often the biggest obstacle to God has been the atheist. Is that what he said? Saya mohon maaf. Orang yang membawa banyak orang tidak datang kepada kekristenan atau kepada Allah, bukanlah orang itu ateis atau apa, tetapi orang-orang Kristen. Christian who have had so much to say with our mouth and so little to show with our life. Orang-orang Kristen yang bisa bicara, bisa berkhotbah, bisa bilang ini dan itu yang bagus-bagus, but you don't show it with your life. Tidak tunjukkan dengan kehidupan kita. I'm so sorry that so often we have forgotten the Christ of our Christianity. Saya mohon maaf karena seringkali kita melupakan Kristus dalam Kristen. Kristus dalam Kristen. Ya, banyak kali saya tahu ada orang-orang yang bergumul. Kalau orang Advent kok begitu. Seringkali ya. And not only that, this is also the thing that we need also to think. Because sometimes we think that this idea is a challenging one. If we think that in order to be orang Kristen, we have to be perfect, that's also be a problem. Why? Because nobody perfect. Not even me. Yeah? Not even me. But what we can do is we strive with God's help
Kita berusaha dengan kekuatan yang Tuhan berikan. To be the better Christian that we can be. To be the better Christian. But never ever think, I want to accept Jesus when I am perfect. Saya mau menerima Kristus kalau saya sudah apa? Sempurna. No. Yesus sudah mau kita menerima dia bahkan sebelum kita bertobat sekalipun, dengan kata lain. Ya. While we were yet sinners, Jesus has died for us. But the truth is, yes, many times orang-orang Kristen yang menjadi apa? Penghalang. Orang Kristen kok dia begitu? Ya. Misalnya di Amerika Serikat. Ini adalah satu research yang sudah sangat dibuktikan. Bahwa masalah rasisme di Amerika Serikat itu lebih banyak dipercayai atau dikembangkan oleh orang-orang apa ya? The problem of racism in America is mostly done by the people claim themselves what? Kristen. Orang Kristen tapi paling racist. Ini sudah terbukti, saudara. Yang ateis juga justru lebih apa ya? Lebih terbuka, lebih menerima ya, imigran dan lain sebagainya. But this is the truth. Yeah. This is the truth. I know this is a challenge for all of us. It is the challenge to be the best Christian that we can be. But to be the best Christian we can be is not our own effort. Untuk menjadi orang Kristen yang sesungguhnya itu bukan karena usaha kita. Itu adalah usaha Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Di dalam kita. But we need to be able to accept the fact that we need to be changed. Kita harus dapat diubahkan. But the people in the time of Malachi, orang-orang di zaman Maleaki, kira-kira pada saat Tuhan melalui Nabi Maleaki, when God through Malachi rebuke them, did they accept? Apakah mereka menerima pekabaran Maleaki? Oh, in verse 13, we still in verse chapter 1, we don't go anywhere. In verse 13, Malachi 1, and they say what? Oh Lord, what a burden. Susah payah ini mau jadi orang benar. Susah payah mau jadi orang Kristen. So the word of God, the instruction of God has become burden. Menjadi apa? Beban. Ya. Menjadi beban bagi mereka. But the truth is, if only they obey, their life will be much, much better. Pada saat mereka menurut perintah Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. When they present the perfect sacrifice, they will be blessed beyond measure. Mereka akan diberkati dengan begitu hebat. They will be blessed. But the people, they don't look from the perspective of God. They want to look from their own perspective. Aduh, berat ini pendeta. Ya, berat. Mau serahkan segala sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Aduh, masih banyak kebutuhan ini dan itu. Waktunya kurang. Dan lain sebagainya. Yang kita buat. But God is telling us, leave behind the leftover and give God the best. Leave behind. Tinggalkan sisa-sisa. Tinggalkan sisa-sisa. Beri yang terbaik. Berilah yang terbaik kepada Tuhan. Berilah terbaik. Kalau ada waktu yang terbaik dapat kita berikan kepada Tuhan. Berikanlah. Janji Tuhan, ini Maleaki kita sering dengar ya. Misalnya tentang perpuluhan ya. Berikan kepadaku 10% kalau aku tidak membuka tingkap-tingkap langit. But some people, mereka apa ya? Mereka buat yang tidak sempurna. Cacat persembahannya gitu. Perpuluhannya dicacat-cacat karena dipotong-potong mungkin gitu ya. Leave behind the leftover and give God the best. How do we do that? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita supaya kita tinggalkan sisa itu dan hanya memberikan yang terbaik? The first that we can see from Malachi. We will be studying only from Malachi, right? Dari kitab Maleaki. Remove the blinders. Lepaskan penutup mata. Anda tahu kenapa horse itu kuda selalu pakai ini ya? Kenapa? What happen if you open the blinders? Kalau Anda tidak taruh itu kuda. Siapa? Saya percaya di Manado mungkin sudah jarang, tapi di Keratahan di kampung saya itu mungkin masih ada bendi ya. Masih ada, di Tondano juga masih ada ya. Langwan masih ada. What happen if you remove the blinders? Oh, lari kiri kanan dia. In other words, the blinders serve as a purpose. You only look one direction. You only focus on one direction.
And God says, do not just focus on direction. Remove the blinders. Jangan apa? Jangan kita apa ya? Jangan kita menyimpang dengan kata lain, jangan hanya kita pikir inilah kebenaran itu, ini kebenaran itu. Tapi lihat kebenaran itu dengan nyata. Look at the truth in the place. Because many people, they believe, oh, this is my belief, ini kepercayaan saya dari dulu. Ya, ini kepercayaan saya. Kalau kita hanya bergantung kepada kepercayaan kita sejak kita kecil, maka Anda masih pakai apa? Masih pakai penutup mata. Buka mata lebar-lebar. Maybe because the truth is not the truth that you see. Kebenaran itu mungkin bukan kebenaran yang Anda percaya selama ini. Tapi kalau Anda buka, if you open the blinder, remove the blinders, you will see, you will find the truth. Kita akan melihat kebenaran yang sesungguhnya. Itulah sebabnya Malachi 1:14 ya. But cursed be the deceiver who has in his flock a male and takes a vow but sacrifice to the Lord what is blemish. Terkutuklah penipu. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinazarkannya, tetapi ya mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Ya. In other words, lepaskan penutup mata. Lepaskan, you think that it is okay. Ya, pendeta ini okay kan, persembahan ini ya sekali-sekali kan, this is okay. No, this is not okay. Open your eyes to the truth of God. See what God said about it. Lihat apa yang Tuhan katakan. Jangan pikir, ini oke-oke aja ini. Yeah. It is okay, it's okay, it's okay. No, it's not okay. Be honest to God on what we give Him. Because if we think, this is okay, pendeta, ya, saya cuma kasih yang sisa-sisa aja, that's okay. No, that is not okay. Because you will become like penipu. You are deceiver. You are deceiver. Kita menjadi penipu. Kita menjadi orang yang tidak jujur. Allah mau kita menjadi orang yang apa? Jujur. Pendeta Rantung, have you given the best to God? Yeah. Remove all the things that prevent us from seeing the real truth. Seeing the real condition. Biarkan kita membuka semua penutup-penutup mata supaya kita bisa melihat ketelanjangan kita, keadaan diri kita sendiri. Kondisi kita sendiri. Kita pikir, kalau tanpa blinders, waktu kita ada blinders, I'm rich, I am clothed, saya melihat, saya orang kaya, saya berpakaian. But the truth is, if you open your blinders, you will see that you are naked, you are poor, and you are blind. Kita buta. So when we too much focus on ourselves, we think this is what we are already good. Ya, so pendeta kita, so boleh ya. So pendeta kita, so boleh lah. No, belum boleh. Kita harus selalu datang kepada Tuhan untuk melihat keadaan kita sendiri ya. Pada saat kita tidak jujur dengan keberadaan kita sendiri, kita sedang menipu Tuhan, kita sedang menipu diri kita sendiri. Kita pikir ini sudah Tuhan akan terima. Ya, yang penting sudah masuk gereja, ya, walaupun di luar gereja kita tidak menghidupkan kehidupan gereja. Kalau sekali-sekali kita bikin ini, tapi ya lain kali kita bikin yang berlawanan dan lain sebagainya. We are deceiver. Kita telah menipu Tuhan dan kita telah menipu diri kita sendiri. Ya. Itu ya. Poin pertama. Poin kedua, setelah kita remove the blinders, remember who is the master. Ingatlah siapa apa? Tuhan kita. Remember who is the master. Apa yang dikatakan dalam Maliaki 1:14? But sacrifice to the Lord what is blemish. Tapi orang-orang ini yang menipu dirinya telah mempersembahkan korban yang apa? Mempersembahkan binatang yang cacat pada Tuhan. Lalu kenapa? Kenapa tidak boleh? Kenapa kita tidak boleh mempersembahkan persembahan cacat kepada Tuhan? Sebab aku ini raja yang besar. Because I am great king. Because I am great king. Kita sudah seringkali menganggap betul. Kita menyanyikan lagu, What a friend we have in Jesus. Yesus itu adalah sahabat yang apa? Sahabat kita. But many times, orang so anggap Yesus itu seperti teman minum.
Teman minum yang nggak ada kita lagi hormati ya. Drinking buddy buat kita. Jesus has become our drinking buddy. So biasa ada yang Yesus, so biasa duduk sama-sama, biasa makan-makan dengan. Nggak ada lagi respect and honor to a king. Betul, Yesus sahabat kita. But remember, He is also great king. He is also great king. Nggak boleh sembarangan kita dengan dia. Menghadap raja saja persiapan kita hebat. Menghadap raja saja potluck kita yang the best yang kita akan. Oh, gubernur, bukan raja. Gubernur Murphy. Kita pakai apa? Kita pakai pakaian yang terbaik untuk bertemu dengan Phil Murphy. Kita kasih makanan yang terbaik untuk bertemu Phil Murphy. Tapi kalau dengan Yesus, so biasa kok dengan Yesus rabu-rabu. Ya, ambil akan Yesus tuh, sisa-sisa itu untuk Yesus. Kita tidak menghadap ke hadiratnya dengan persiapan rabu-rabu mau ketemu dengan Yesus. He is a great king. And my name is to be feared among the nation. Namaku itu ditakuti di antara bangsa-bangsa, but you not. Tapi kalian tidak. Dia katakan, kalian tidak takut kepada. We really need to see God not only as our dear friend, but a great king. Go out, see the nature, really. Look at the mountain. Look at the sky. Ya, berapa minggu lalu saya dengan Ibu Pendeta pergi, walaupun kita tidak punya teleskop seperti orang lain, but we can see the stars, the sky and everything. Kecil kita, saudara. Kita tuh yang kecil. Bukan Tuhan, kita yang kecil. Nggak ada artinya kita di mata Tuhan. He is the great king. Give him due respect and honor. Ya. But that's not all. Ya. Ya. That's not all. Not that we should we should give God the best, not the leftover. Yeah, we give the best to our King. Yeah, but the reason why we need to honor Him, the reason why we need to fear Him, ya, bukan karena Dia itu kejam, not because He's so cruel, a king that can kill you right away. No, not because of that. The reason why we need to respect and honor Him. Alasan kenapa kita harus takut kepada Dia, menghormati Dia, bukan karena Dia mengerikan, but because He loved us. First, remove the blinders. Remember who is the master. And the third is receive His love. Bagaimana caranya kita menghormati Tuhan kita? Bagaimana caranya kita menghormati Dia dan tidak anggap remeh Tuhan kita? Terimalah apa? Terimalah kasih-Nya. Maleakhi 1 ayat 1 sampai 2 katakan, ini kita kembali di ujung yang pertama ya. Dikatakan ucapan ilahi, Maleakhi. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaran Maleakhi ayat 2. Aku mengasihi kamu. Can you connect? Siapa dia sebelumnya? He is our master. Siapa our master itu? A great king. Tapi great king yang mengasihi. Bagaimana kita lihat hubungan antara raja yang besar yang mengasihi kita? Apa yang raja besar ini yang mengasihi kita telah lakukan untuk kita? Ada satu lagu ya. Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? Wow. Allah kita, raja kita, yang bukan minta-minta upeti, minta-minta pajak dari kita. Tidak. Dia mati untuk kita. Dia mati untuk kita. Dia tidak kirim malaikat untuk mati buat kita. Tidak kirim binatang yang terbesar untuk mati bagi kita. Not the big. Yang terkecil yang Tuhan minta dari saya berapa, Kang? Kasih yang paling kecil aja ya. Yang untuk Tuhan itu yang paling kecil. No. We do not ask how little may be given to meet the requirement of God. We should not ask the lowest standard. Kita bukan minta nanti, standar yang paling kecil untuk Tuhan itu yang mana ya? Yang mana? Untuk Tuhan yang paling kecil yang mana? But if we have the love of God, dengan kerinduan yang sungguh-sungguh, mereka memasrahkan 1/10, 1 hari dari 7 hari. Mereka memasrahkan apa? Semuanya. Memasrahkan semuanya.
Roma 12 ayat 1 katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang apa ya? Sejati. Saya ingin memanggil kita semua pada saat ini. Adakah kita memiliki kerinduan? Ya, mungkin belum. Saya juga mungkin belum melakukan seperti yang mungkin saya khotbahkan sendiri ya. Tapi inilah khotbah juga untuk saya. Adakah kita memiliki kerinduan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita? Adakah kita memiliki kerinduan untuk menyerahkan bukan sisa-sisa bagi Tuhan, tapi kehidupan kita yang semua sesungguhnya, sepenuhnya kepada Tuhan. Tentunya Tuhan tidak ingin saudara-saudara 7 hari jadi hari Sabat semua untuk kita berbakti. Tuhan tidak katakan 100% uang Anda dan lain sebagainya. Tidak. Tapi adakah kita memberikan kepada Tuhan, ya, bukan karena mau baku-baku hitung dengan Tuhan, tapi karena kasih kita kepadanya. Kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Adakah di antara Anda yang ingin memberikan yang terbaik, bukan yang sisa kepada Tuhan? Kalau itu adalah kerinduan Anda, saya ingin undang yang suka saja. Sila, saya tidak akan menghakimi kalau Anda tetap duduk. I will not judge you, I will not say anything if you don't want to stand up. But if you think that you want to give the best that you can give to God, please stand with me. Please stand with me. Tuhan memberkati kita ya, untuk menyerahkan diri kita. And I know most of us, saya tahu banyak di antara kita yang sudah menyerahkan diri kita, ingin recommit lagi, ingin menyerahkan kembali diri kita kepada Tuhan. Ya, mungkin kita tidak melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan. Jika ada kerinduan seperti kerinduan saya untuk recommit our life, untuk menyerahkan kehidupan kita kembali kepada Tuhan, kira-kira adakah yang mau bersama-sama dengan saya kita angkat tangan kita untuk menyerahkan kembali kehidupan kita kepada Tuhan? Amin. Amin dan amin. Silakan. Dan jika if there are among us, if there is young people perhaps that haven't been baptized, anak-anak muda yang mungkin anak-anak kita atau siapa saja, or young people that have not been baptized that would like to, to know God more, to study about Him more, and eventually you want to submit your life to Jesus. Is there anyone that would like to raise your hand to be baptized? Ada kira-kira anak-anak muda kita yang belum dibaptis, yang ingin menyerahkan dirinya untuk menerima Yesus melalui baptisan? Ada kira-kira? Tolong angkat tangan jika ada anak-anak muda. Maybe it's not only maybe young people, but maybe any of us, siapa saja di antara kita yang belum menerima Yesus untuk menyerahkan dirinya sebagai juru selamat, dan ada bisikan roh saat ini. Mungkin Anda tidak harus dibaptis saat ini juga, tapi jika Anda menginginkan untuk suatu saat atau dalam waktu dekat ini menyerahkan diri Anda untuk dibaptiskan, ada kira-kira di antara kita yang ingin untuk menyerahkan dirinya masuk ke dalam satu baptisan yang khusus, yang kudus? Ada kira-kira di antara kita? Saya percaya ya, saat ini Tuhan tahu bahwa kita semua tidak ada yang sempurna ya. Tuhan tahu kita tidak ada yang sempurna. Tuhan tahu kita semua memiliki pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita. Kita memiliki masa-masa lalu mungkin yang tidak dapat kita banggakan di hadapan Tuhan. Kita memiliki hal-hal yang masih menjadi beban. Kita masih mungkin memikirkan, mungkin ada hal-hal yang tidak dapat saya lepaskan. Tentu saja. Banyak hal yang tidak dapat saya sendiri sebagai seorang pendeta lepaskan. Tetapi saya percaya kekuatan surga yang dapat menjadi bagian saya secara pribadi, dapat menjadi bagian kita, sehingga kita dapat memperoleh kekuatan dari surga untuk menghidupkan satu kehidupan kekristenan yang semakin hari semakin bertumbuh, semakin dekat kepada Tuhan. Ada kira-kira yang percaya dengan kuasa Tuhan untuk mengubah kita semua? Ada kira-kira yang merasa bahwa kekuatan itu akan menjadi bagian kita dan akan membawa kita untuk menerima Yesus? Jika itu ada, mungkin ada yang bisa angkat tangan juga sehubungan dengan hal tersebut.
Maka ya, baik, saya percaya kita semua ingin dapat untuk diubahkan. Saya percaya mungkin ada anak-anak muda kita mungkin saat ini merasa sungkan untuk angkat tangan, atau siapapun di antara Anda sungkan untuk angkat tangan. Tetapi saya tetap berada di sini, artinya saya berada di tempat ini. Dan pada saat Anda mendengarkan suara Roh Kudus, pada saat Roh Kudus telah menyatakan kasih Allah kepada Anda, dan Anda ingin menerimanya, dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat dengan baptisan yang kudus, maka sampaikanlah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur ada di antara kita yang baik, kita sudah tentunya melihat kebesaran surga ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menerima kami sebagaimana kami adanya, umat-umat Tuhan. Bahkan seorang pendeta sekalipun yang berdosa untuk dapat datang kepadamu, untuk dapat memperoleh kekuatan daripadamu. Terima kasih Tuhan karena Roh Kudus-Mu masih bekerja dalam hati kami masing-masing. Roh Kudus dapat menyadarkan kami untuk melupakan masa lalu kami, melupakan kelemahan-kelemahan kami, dan dengan kekuatan surga kami dapat datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena pada hari Sabat yang indah dan suci ini, kami dapat melihat betapa Engkau masih bekerja dalam hati kami masing-masing, membawa kami untuk menyerahkan diri kami, membawa diri kami untuk menyerahkan diri kami, untuk kami serahkan kembali kepadamu, membawa kami untuk memberikan hanya yang terbaik, diri kami, jiwa kami, kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena semua telah mendedikasikan dirinya kembali kepadamu Tuhan. Dan pada saat ini juga secara khusus kami ingin bersyukur, memuji, membesarkan nama-Mu, karena Engkau telah membawa Bapak Asan yang telah menyerahkan dirinya untuk bersatu dengan Engkau, untuk menjadi anak-Mu Tuhan. Tentu saja ada banyak tantangan-tantangan, ada banyak pergumulan yang Bapak Asan miliki dalam kehidupannya. Tapi kami percaya seperti Engkau memberikan kemenangan kepada masing-masing kami, seperti Engkau memberikan kekuatan kepada kami, maka kekuatan yang sama dapat dan pasti akan menjadi bagian Bapak Asan. Sehingga dia tidak ragu-ragu untuk dibaptiskan, untuk menunjukkan kasihnya kepadamu, untuk menerima Engkau sebagai juru selamatnya. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah memberikan kesempatan yang indah ini. Ini bukan berarti pada saat Bapak Asan nantinya dibaptis, bukan berarti dia sudah menjadi sempurna. Tapi kami seperti kami semua Tuhan, kami terus bergumul. Tapi dalam pergumulan itu kami terus maju Tuhan. Kami terus maju untuk tetap dikuatkan, untuk dapat masuk ke dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Engkau terus memberkati Bapak Asan, Ibu Marta, Michi dan seluruh keluarga, Michi dan Evan dan seluruh keluarga mereka, agar mereka terus melihat kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan mereka. Dan ini dapat membawa satu keluarga ini bersukacita di dalam Engkau. Karena jaminan keselamatan sudah menjadi bagian mereka. Jaminan keselamatan bahwa mereka akan bersama-sama dalam kerajaan-Mu Tuhan. Karena ayah, suami, opa yang mereka kasihi menerima Engkau. Oh, terima kasih Tuhan. Kami telah melihat kebesaran-Mu pada Sabat yang indah dan suci ini. Dan biarlah Tuhan, Engkau menuntun kehidupan kami semua untuk tetap setia, untuk dapat bersama-sama masuk ke dalam kerajaan-Mu. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.